Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat semua ya. Kali ini Bu Aini akan melanjutkan Sirah Nabawiyah yang berjudul Hijrah ke Madinah. Silahkan kalian simak sampai selesai ya. Malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Para pemuda musyrik Quraisy berjaga di luar rumah, menunggu Rasulullah SAW keluar rumah untuk mereka bunuh. Berhasilkah mereka? Tentu saja tidak. Rasulullah SAW keluar dengan tenang sambil menaburkan tanah ke kepala para pemuda itu. Allah Maha Besar, pandangan kaum Quraisy terhalang. Para pemuda Quraisy sangat marah ketika hanya menemukan Ali di rumah Rasulullah SAW. Mereka menyiksa dan menyeret Ali hingga ke Ka'bah. Ali tetap tidak mengatakan kemana perginya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berjalan di jalan terjal dan berpatu, bahkan berjinjit untuk menyamarkan jejak. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Ketika kaki Rasulullah SAW berdarah, Abu Bakar menggendong Rasulullah SAW di Gunung Sur hingga mencapai mulut gua Sur. Abu Bakar membersihkan gua, menutup lubang-lubang dengan menyobek kain miliknya, baru mempersilahkan Rasulullah SAW masuk. Begitu sayangnya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW hingga dia diam saja ketika kakinya digigit binatang di dalam gua. Dia tak mau membangunkan Rasulullah SAW, tapi rasa sakit di kakinya membuat air matanya menetes hingga mengenai wajah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian meludahi luka Abu Bakar dan rasa sakit Abu Bakar pun hilang. Subhanallah. Orang Quraisy terus mencari Rasulullah SAW sampai di pintu Gua Sur. Gua Sur hanyalah ceruk batu yang tidak terlalu dalam. Kalau orang Quraisy melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Abu Bakar sangat khawatir dan bersedih karena berpikir Rasulullah SAW akan ditemukan. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah SAW berkata dengan tenang. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak ditemukan. Setelah 3 malam di Gua Sur, mereka melanjutkan perjalanan. Abdullah bin Uqaikid dipilih sebagai penunjuk jalan. Abdullah yang bukan seorang muslim ini sangat memahami jalan menuju Madinah. Tentu saja sebelumnya dia sudah dipastikan tidak akan berbohong dan mencelakakan Rasulullah SAW. Amir bin Fuhairah bertugas menghapus jejak kambing gembalanya. Suraqah bin Malik mengejar untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun setiap kali sudah dekat, kudanya jatuh dan dia terpelanting. Suraqah akhirnya pulang. Sampailah Rasulullah SAW di Quba, sebuah perkampungan di pinggiran Madinah. Beliau bertemu dengan Ali bin Abi Thalib yang menyusul hijrah usai mengembalikan barang yang sebelumnya dititipkan kepada Rasulullah SAW oleh orang Quraisy. Rasulullah SAW membangun fondasi Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan sejak beliau diangkat menjadi nabi. Kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 108. 4 hari kemudian beliau melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah. Takbir bergemuruh dari rumah dan jalan-jalan. Semua berbahagia dan bersuka cita dengan kedatangan Rasulullah SAW yang mulia. Demikian Sirah Nabawiyah kali ini. Simak terus
kisah Sirah Nabawiyah bersama dengan guru yang lainnya ya, tetap di channel SD Muhammadiyah Sudakaran Wonosobo. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.